Takutnya tapi berputar-putar. Oke, salah momen ya. Hai, selamat datang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmi Aulia Purwanti dengan NIM 11524000084 dari Prodi Ilmu Komunikasi B pada mata kuliah Teori Komunikasi yang diampu oleh Ibu Mary. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih teori retorika itu. Yuk, simak videonya. Nah, jadi teman-teman, retorika itu bisa diartikan sebagai seni berbicara atau menulis dengan secara efektif dan persuasif. Tujuannya apa sih? Jadi tujuannya itu untuk mempengaruhi, membujuk, atau meyakinkan audiens terhadap suatu pandangan atau mengambil tindakan, atau juga untuk memahami suatu informasi dengan lebih baik. Secara sederhananya sih, retorika itu bukan sekedar bicara, tapi bagaimana cara kita berbicara dan menulis agar pesan yang kita sampaikan itu mencapai tepat sasaran dan berdampak. Nah, pada retorika itu kita melibatkan pemilihan kata, struktur kalimat, gaya penyampaian, hingga cara kita membangun argumen agar audiens itu tergerak untuk menyetujui argumen kita. Yang kedua, tokoh retorika. Sebenarnya tokoh retorika itu ada banyak loh teman-teman. Salah satunya ada Sofis pada abad ke-5 Masehi, kemudian ada Georgias pada abad ke-485 sampai 380 sebelum Masehi, kemudian ada Plato di abad ke-428 sampai 348 sebelum Masehi, dan kemudian ada Aristoteles pada abad ke-384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang siapa sih Aristoteles itu. Jadi teman-teman, Aristoteles itu adalah tokoh kunci dalam sejarah retorika. Beliau dikenal dengan 3 pilar persuasifnya. Ada ethos, pathos, dan juga logos. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai bapak retorika loh, karena beliau bisa dibilang kontributor terbesar dalam sejarah retorika. Selain itu juga, karya-karya beliau juga menjadi fondasi bagi studi retorika selama ribuan tahun loh. Apa aja sih 3 pilar itu? Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada ethos. Ethos itu apa sih? Jadi teman-teman, ethos dalam bahasa Yunani itu memiliki arti sikap, kepribadian, watak, karakter, dan keyakinan seseorang atau kelompok. Sedangkan dalam konteks retorika, ethos itu mengacu pada daya tarik persuasif yang didasarkan pada karakter, kredibilitas, dan otoritas pembicara. Kemudian bisa disingkat, ethos ini adalah tentang kenapa audiens harus mempercayai pembicara, teman-teman. Kenapa sih ethos itu penting? Nah, ethos dinilai sangat krusial karena yang pertama, ethos itu membangun kepercayaan audiens. Kedua, meningkatkan penerimaan pesan. Dan ketiga, mengatasi keraguan. Nah, mari kita jabarkan satu persatu. Nah, yang pertama, ada membangun kepercayaan. Apa sih? Dalam konteks ethos, membangun kepercayaan itu berarti audiens itu cenderung lebih terbuka terhadap pesan dari seseorang yang mereka anggap kredibel. Yang kedua, ada meningkatkan penerimaan pesan. Apa sih itu maknanya? Jadi, ketika pembicara itu memiliki ethos yang kuat, audiens itu lebih memilih mungkin menerima argumen dari pembicara tersebut. Bahkan bisa juga ketika argumen tersebut sedikit kompleks atau menantang, jadi mereka tetap menerima. Nah, yang ketiga, mengatasi keraguan. Apa sih maksudnya? Jadi, kalau kita mempunyai ethos yang kuat, kita dapat mengatasi keraguan awal audiens atau presintesis terhadap pesan, teman-teman. Nah, kita lanjut yang kedua, pathos. Apa sih pathos itu? Jadi teman-teman, dalam bahasa Yunani, pathos sendiri memiliki arti penderitaan, emosi, ataupun gairah.
Dalam konteks retorika, patos ini berpacu pada daya tarik persuasif yang berfokus pada membangkitkan atau memanipulasi emosi audiens dengan tujuan untuk menciptakan respon emosional tertentu seperti simpati, kemarahan, kegembiraan, ketakutan, ataupun kesedihan. Nah, yang membuat audiens menjadi lebih responsif terhadap pesan atau argumen yang disampaikan oleh pembicara. Patos itu sebenarnya penting nggak sih? Tentu saja penting. Kenapa? Jadi patos itu penting karena patos itu dinilai sangat efektif teman-teman. Karena apa? Pertama, patos itu menciptakan keterlibatan. Kedua, patos mendorong tindakan. Yang terakhir, patos itu memperkuat argumen lain loh. Nah, mari kita jabarkan satu persatu. Patos itu kan sangat efektif karena yang pertama, menciptakan keterlibatan. Gimana sih maksudnya? Jadi teman-teman, emosi itu membuat audiens merasa terhubung secara pribadi dengan pesan. Ketika seseorang merasa tergerak secara emosional, mereka cenderung lebih memperhatikan dan mengingat apa yang disampaikan oleh pembicara. Yang kedua, mendorong tindakan. Emosi seringkali menjadi pendorong kuat di balik keputusan dan tindakan manusia loh. Rasa takut bisa lebih memotivasi untuk tindakan pencegahan, sementara harapan bisa mendorong untuk dukungan. Yang ketiga, memperkuat argumen lain. Patos dapat memperkuat logos atau argumen yang logis dan etos kredibilitas. Sebuah argumen yang kuat akan lebih berasumsi jika disampaikan dengan cara juga yang menyentuh emosi dan jiwa kita. Yang ketiga, ada logos. Apa sih logos itu? Logos diartikan sebagai ilmu pengetahuan teman-teman. Dalam konteks retorika, logos berpacu pada daya tarik persuasif yang didasarkan pada penggunaan nalar, logika, bukti, dan juga argumen yang rasional. Penting nggak sih sebenarnya logos itu? Tentu saja penting. Kenapa? Logos itu dianggap penting karena logos memiliki nilai yang sangat krusial. Yang pertama, logos bisa membangun validitas, meyakinkan audiens rasional, memberi dasar untuk kepercayaan, dan menghasilkan pemahaman yang jelas. Mari kita jabarkan satu persatu. Kenapa sih logos itu dinilai sangat penting? Jadi logos itu sangat krusial teman-teman. Yang pertama, bisa membangun validitas. Argumen yang didukung oleh bukti logis terasa lebih kuat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, meyakinkan audiens rasional. Apa sih maksudnya? Jadi teman-teman, banyak orang itu mengambil keputusan berdasarkan analisis fakta dan penalaran. Dalam konteks ini, logos itu secara langsung menargetkan aspek rasional dari pemikiran audiens. Yang ketiga, ada memberi dasar untuk kepercayaan. Gimana sih itu maksudnya? Jadi ketika argumen audiens berdasarkan pada bukti yang kuat, itu juga dapat memperkuat etos audiens loh teman-teman sebagai pembicara yang pengetahuan dan jujur. Yang keempat, menghasilkan pemahaman yang jelas. Sebenarnya logos itu tidak hanya membujuk, tetapi juga membantu audiens untuk memahami kompleksitas suatu ide ataupun isu yang terjadi. Selanjutnya ada asumsi dasar retorika. Kira-kira ada berapa asumsi ya teman-teman? Jadi di sini saya mengambil dua asumsi teman-teman. Yang pertama, realitas dapat dibentuk dan dipahami melalui bahasa. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang mampu dibujuk dan membujuk. Kira-kira apa ya maksudnya? Jadi
Jadi pada asumsi pertama, asumsi realitas dapat dibentuk dan dipahami melalui bahasa. Nah, makna dari asumsi ini sendiri menyatakan bahwa bahasa itu sebenarnya bukan sekedar alat netral untuk menyampaikan informasi, melainkan memiliki kekuatan untuk membentuk pemahaman kita tentang realitas, mengkonstruksi makna, dan mempengaruhi bagaimana kita melihat dunia. Asumsi yang kedua, memahami adalah salah guys. Asumsi yang kedua, manusia adalah makhluk yang mampu dibujuk dan membujuk. Apa sih maknanya? Jadi di asumsi kedua ini sebenarnya berpusat pada sifat dasar manusia itu sendiri loh. Retorika mengandaikan bahwa manusia bukanlah penerima informasi yang pasif, melainkan agen aktif yang memiliki kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan membuat keputusan. Oleh karena itu, mereka itu dapat dipengaruhi melalui komunikasi yang efektif. Teori retorika itu tetap relevan nggak sih di era modern ini? Mari kita jawab. Jadi, meskipun berasal dari zaman kuno, prinsip-prinsip retorika itu tetap relevan loh teman-teman di berbagai aspek kehidupan yang modern ini. Yang pertama dalam aspek politik. Politikus menggunakan retorika untuk membujuk pemilih, menyusun kebijakan, dan mempertahankan argumen mereka. Yang kedua, ada pada aspek periklanan dan pemasaran. Apa sih? Jadi dalam periklanan dan pemasaran, mereka memanfaatkan etos, pathos, dan juga logos untuk meyakinkan konsumen untuk membeli produk atau layanan dari mereka. Yang ketiga, dalam aspek hukum. Pengacara menggunakan retorika untuk membangun kasus, berargumentasi di pengadilan, dan membujuk juri. Yang ketiga, hukum. Pengacara menggunakan retorika untuk membangun kasus, berargumen di pengadilan, dan membujuk juri. Yang keempat, di dalam aspek jurnalisme. Biasanya penulis berita itu menggunakan retorika untuk menginformasikan, menjelaskan, dan tergantung Yang keempat, aspek jurnalisme. Apa sih maksudnya? Di dalam aspek jurnalisme, penulis berita itu biasanya menggunakan retorika untuk menginformasikan, menjelaskan, dan terkadang mereka juga membentuk opini publik loh. Yang terakhir, di komunikasi bisnis. Nah, di komunikasi bisnis itu biasanya presentasi, negosiasi, dan laporan seringkali memanfaatkan prinsip retorika untuk mencapai tujuan bisnis loh teman-teman. Yang terakhir, sebenarnya penting gak sih kita itu untuk belajar retorika? Tentu saja penting dong teman-teman, karena Tentu saja penting dong teman-teman. Kenapa sih kok penting kita belajar retorika? Karena dengan belajar retorika kita bisa mengembangkan kemampuan kita untuk berbicara. Kita juga bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Kemudian kita juga bisa meningkatkan kemampuan menulis kita. Kita bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi kita. Dan yang terakhir, kita juga bisa meningkatkan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang apa sih teori retorika itu. Nah, dengan adanya video yang saya buat ini, saya berharap teman-teman semuanya bisa lebih paham tentang teori retorika. Dan juga teman-teman, saya berharap kalian semua bisa tetap menerapkan teori retorika dalam kehidupan kita pada zaman sekarang. Karena pada dasarnya teori retorika itu bukan hanya pada zaman kuno, tapi pada zaman sekarang juga sangat membantu loh. Jadi teman-teman semuanya harus tetap belajar ya.
Nah, jadi itu tadi sedikit tentang teori retorika yang bisa saya sampaikan. Saya Rami Aulia Purwanti, izin undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Bye-bye teman-teman.